Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan untuk modelan yang kedua, yaitu kemarin tentang suatu dynamic vibration absorber. Kemarin kita sudah menurunkan free body diagram, model matematisnya, dan kemudian blok diagramnya. Sekarang saatnya untuk diimplementasikan di XCOS. Oke, langsung saja di sini saya buka menggunakan Scilab. Oke, dan kemudian ini ada palette browsernya. Oke, belum. Sekarang kita gambarkan block diagramnya di sini. Seperti yang pada pertemuan pertama, pada umumnya sama, yaitu pertama kita menggunakan big sum. Oke, karena ada berapa? 4, 5 tanda, ada 5 tanda, kemudian kita gunakan source-nya, kita gunakan ini sinusoidal. Kemudian pasti kita membutuhkan suatu gain untuk merepresentasikan parameternya. Di sini ada gain, ini adalah masanya, kemudian kita ke operator, bukan continuous integral. Oke, jadi di sini ini adalah percepatan, kemudian di sini ini adalah velocity, diintegralkan lagi menjadi displacement. Jadi output di sini ada displacement. Oke, kemudian saya gambarkan di sini suatu C atau damping. Oke. Di sini ada dampingnya. Kemudian ada lagi kita harus membuat suatu K tanpa gasnya untuk yang sistem utama, bukan untuk sistem absorbernya. Oke, kemudian ini sudah. Terus kemudian kita buat ini lagi, tetapi yang relatif. Jadi ini adalah sistem utama dan kemudian kita punya sistem absorber. Jadi mudahnya saya copy paste dari sini saja. Jadi yang di sini adalah massa utama, di sini adalah absorbernya. Jadi absorbernya di sini cuma butuh 2 tanda saja. Jadi positif. Oke. Kemudian di sini ini kalau di sini adalah suatu relative velocity, sehingga saya membutuhkan suatu tanda lagi, sin, big sum, saya rotate, seperti ini saya koneksikan, yang di sini yang atas adalah positif, yang bawah adalah negatif. Oke, sehingga yang connect dari sini adalah bagian positifnya, relatif, yang sini adalah bagian negatifnya. Oke, jadi di sini ini adalah relatif C-nya. Jadi seperti oke. Jadi apa yang saya gambarkan tadi adalah seperti ini. Ini tadi C-nya dan ini adalah spring-nya. Oke, yang di sini adalah CA dan KA. Oke, jadi saya berusaha membuat blok diagram ini di XCOS. Oke. Kemudian satu lagi, ini sudah CA-nya sudah. Sekarang KA. Metode yang sama.
saya bawah biar space. Oke, kemudian saya koneksikan ke sini. Ini untuk K dari sistem utama, ini adalah K dari absorbernya. Ini saya koneksikan ke atas. Oke, dan juga saya koneksikan ke bawah. Oke, sekarang kita sudah punya dua sistem. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah kita setup dulu parameternya. Jadi berapa lama simulasinya, seumpamanya saya pilih maksimum waktunya 50 second gitu ya, biar nanti responnya pas membentuk suatu steady state. Kemudian ininya solvernya saya pilih Runkuta UD45, kemudian maksimum step size-nya saya pilih 0,01 karena tidak perlu presisi karena kita akan main di frekuensi yang rendah. Oke, ini sudah. Oke, ada satu lagi yang terlupa sepertinya, yaitu adalah clock. Okay. You can find the clock from this. Kemudian to workspace. Jadi biar nanti setiap kita running, dia nanti akan ekspor ke menu utama dari Scilab, yang mana kita nanti bisa post proses di situ. Oke, ini ada to workspace, dan kemudian di sini saya assign dulu. Saya pilih 1E+5. Variable name-nya saya namakan semuanya displacement. Ini kan saya probing di sini ada displacement. Inherit-nya leave it as it is. Sudah to workspace, kemudian oke, kalau ingin simple kita gunakan scope untuk cek responnya. Kita koneksikan ke displacement-nya. Oke. Sudah, kemudian nah, kita di sini tentukan set context. Oke, set context. Di sini seumpamanya nih, saya ingin nanti memvariasikan nilai F-nya, nilai frekuensinya, karena kita mempunyai sinusoidal, inputnya suatu sinusoidal, jadi dia mempunyai amplitude dan frekuensi. Di sini saya ingin memvariasikan seumpamanya frekuensinya. Oke. Oke. Saya klik oke. Kemudian kita masukkan nilainya. Jadi di sini amplitude-nya semuanya amplitude-nya saya pilih 0,01 semuanya, kemudian frekuensinya oke. Frekuensi dalam radian per second tadi saya masukkan adalah hertz. Jadi di sini saya konversikan menjadi dari hertz ke radian per second. Jadi 2 pi dikalikan dengan f. F-nya nanti dari itu tadi set konteks itu tadi. Phase-nya nggak perlu saya variasikan. Oke, kemudian kita masukkan parameternya. Oke, bisa dilihat di sini yang baris pertama ini adalah sistem utama. Kemudian yang kedua ini adalah absorbernya. Pertama-tama saya ingin di sini saya menggunakan random parameter saja. Seumpamanya di sini masanya adalah karena 1/m, jadi masanya 2, saya gunakan 1/2. Oke, kemudian di sini dampingnya saya asumsikan 1 saja. Kemudian untuk masalah gasnya, springnya saya asumsikan di sini nilainya 2000. Kemudian saya pilih ini 0 dulu, saya nolkan dulu, jadi seolah-olah sistem ini tidak mempunyai absorber. Oke,
Jadi tidak ada coupling dari, tidak ada feedback dari absorber tersebut. Jadi hanya si masa utama nantinya yang akan looping di sini. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih responnya sistem without absorber. Oke, coba saya running dulu. Ini sepertinya perlu di setting refresh periodnya 50 karena tadi final time-nya ada 50. Kemudian buffer size is oke. Di sini oke, session time-nya set 0. Saya coba running. Oke, di sini kita punya response. Jadi F-nya tadi itu oke. Jadi ini responnya. Di sini kita juga bisa melihat, kalau kita kembali ke menu utama, di sini kalian punya disk, oke? Di sini yang tadi to workspace itu tadi, disk, jadi dia punya time dan value, yang mana kalian bisa plot, namanya disk time, oke? Disk dot values. Jadi kalian bisa plot manual di sini, oke? Oke, sekarang kita sudah punya respon. Oke, sekarang gimana sih kita pengen, ini kan time series nih. Jadi ini adalah displacement against time. Jadi time series, time response. Sekarang gimana sih kita bisa dapat frekuensi response? Ada banyak teknik, tapi di sini kita mau menggunakan frekuensi, kita mau mendapatkan frekuensi respon function yang mana kita dapatkan pada waktu steady state. Jadi bisa dilihat bahwa di awal sini ini adalah dikatakan adalah transient response, dan kemudian setelah transient tercapai nanti ada namanya steady state. Jadi di transient sini kalian bisa lihat bahwa saya zoom. Jadi ada multiple frekuensi di sini. Jadi ini dalam kondisi transient. Tapi setelah steady state nanti semuanya adalah harmonik. Jadi sinyal ini adalah suatu amplitude dengan frekuensi sama dengan frekuensi eksitasi gitu. Jadi idenya adalah kita akan mengambil nilai-nilai nilai maksimum ketika pada steady state. Oke. Oleh karena itu, jadi frekuensinya nanti kita variasikan semuanya dari 1 Hz sampai 10 Hz. Oke, kemudian kita ambil amplitudenya pada maksimum ketika steady state. Jadi nanti kita mempunyai suatu grafik, yaitu fungsi maksimum displacement dengan frekuensi. Oke, dengan kode yang ini saya save dulu. Saya save di sini, saya namakan dengan DVA. Oke, kemudian kita di sini kalian buka menu baru yang kalian bisa dapatkan di sini, launch Synodes. Oke, di sini kita dapat masukkan untuk memanggil file ini, untuk memanggil Xcos ini. Oke, yang pertama selalu clear agar tidak superimpose satu dengan yang lain. Jadi saya gunakan clear untuk memastikan bahwa parameternya tidak saling superimpose. Kemudian kita menggunakan fitur kita import Xcos diagram. Oke, kayak gini. Kemudian oke, kita bisa copy paste. Kita bisa saya close dulu.
Oke, saya lanjutkan lagi. X cost-nya belum terlihat. Oke, ini minta di refresh. Sign up. Oke, jadi DVA. Oke, jadi kita bisa copy paste ini. Saya copy paste untuk dimasukkan di sini. Ini kemudian kita tentukan. Saya tulis row, kolomnya saya definisikan. Jadi perlu diketahui, jadi saya nanti ingin mengisi suatu metrik. Jadi semuanya di sini frekuensi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Maka dari itu di sini saya tentukan adalah row, kolomnya dulu. Jadi semuanya harus start pada baris 1, kolom 1 sehingga semua itu nanti start dari sini. 1,1. Oke. Kemudian saya menggunakan for, seumpamanya ini frekuensinya ya, semuanya atau F dari seumpamanya dari nilai 2 sampai 8. Oke. Kita panggil SCS. Ini adalah cara bagaimana kita memvariasikan parameter tersebut. Jadi kita harus mendefinisikan dahulu csm.props.context is equal to sama dengan F kecil. Jadi F ini tadi sesuai konteks, tadi kan bisa dilihat tadi F-nya tadi ketika pada set konteks itu tadi kita definisikan adalah F sama dengan nilai. Jadi di sini nanti kita F-nya ini kita variasikan. F sama dengan F kecil. F kecilnya nanti bervariasi dari 2, 2,1, 2,2 sampai 8. Oke, kemudian kita suruh memanggil Xcos untuk menyimulasikan CSM. Ini kemudian, nah setelah ini nanti dia akan running, kemudian dia nanti akan variabelnya nanti akan, karena tadi kita punya to workspace ya, nanti dia akan mengekspor nilai dari displacement yaitu ini di variabel browser sini, yang mana yang ini nanti ingin kita yang nanti akan kita post proses. Saya tulis seperti ini, D sama dengan saya ambil nilai dari displacement value-nya. Jadi kan tadi masih ingat ya, displacement ini contains 2, jadi dia punya, jadi displacement ini isinya ada 2, yaitu values dan time. Saya hanya ingin mengekstrak nilai values-nya saja. Time-nya tidak perlu, karena di sini kita ingin fokus menangkap displacement maksimum pada saat steady state. Oke. Kemudian di sini saya tulis displacement DSS, maksudnya displacement pada saat steady state, row, kolom. Jadi row, kolom. Jadi DSS sama dengan maksimum, maksimum D di antara sekitar 4, saya ambil 45.000 sampai 50.000. Maksudnya apa sih? Oke, saya kembali lagi, kita plot ya. Kita tahu bahwa nilai displacement adalah ini, dia mempunyai 2 value ini. Jadi ide dari coding ini adalah D sama dengan, saya tulis, saya copy paste di sini. D adalah displacement, values. Terus saya definisikan semuanya T sama dengan displacement.type. Dilihat di sini, jadi
Oke, jadi nilai displacement dalam waktu time series tadi itu kalau kita plot T, D. Oke, kalian punya time response. Apa sih yang tak tulis tadi? Kenapa sih saya tadi ingin mengambil antara 45.000 sampai 50.000? Karena di sini kalau dilihat dalam metrik T, jadi pada saat 50.000 itu, jadi saya mengambil nilainya nanti dari nilai 45.000 atau sekitar kalau dikonversikan menjadi second, dia nanti 45 second sampai nilai 50. Jadi hanya di belakang respon antara 45 sampai 50 saja yang akan saya ambil. Jadi antara 45 sampai 50 saja yang saya ambil. Jadi antara 0 sampai 45 tidak. Gitu. Makanya maksimum antara D dari baris 45.000 sampai baris 50.000 yang mana maksimumnya. Oke, kemudian di sini saya tulis frekuensi sama rho. Jadi untuk save nilai F-nya ini adalah sama dengan F seperti ini. Oke, kemudian rho sama dengan untuk iterasinya. Jadi rho-nya nanti akan mengisi baris. Jadi pada saat running pertama, rho-nya kan 1 tambah 1 tambah 1. Jadi nanti dia akan mengisi kolom seumpamanya 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita tinggal plot saja. Plot. Nanti di sini adalah frekuensi against DSS. Frekuensi against DSS. Sudah. Sekarang akan kita coba running. Execute. Save. Oke, kita save dulu. Di sini kita namakan seumpamanya adalah iteration DBA. Dia running, nanti dia proses jadi seperti itu. Jadi ini mungkin butuh waktu, saya pause dulu sampai mendapatkan nilainya. Oke, jadi inilah hasilnya setelah kita running. Jadi di sini adalah fungsi frekuensi. Jadi seperti yang telah kita tentukan, kita tadi memilih untuk running dari frekuensi 2 Hz until 8 Hz. Oke, dari 2 sampai 8. Di sini ini ada satu puncak, which is make sense, karena di sini ada sistemnya 1DF. Kemudian langkah selanjutnya, di sini ingin saya aktifasi nilai DVA-nya. Tadi kan kita semuanya adalah 0. Di sini semuanya adalah 0, sehingga DVA ini inaktif. Jadi di sini ini akan saya aktifkan, seumpamanya di sini saya masanya adalah 1/20 seumpamanya. 1/20 dari masa utama. Jadi 1/0,1. Oke. Jadi masa DVA-nya adalah 0,1 atau 1/20-nya. Oke, kemudian di sini adalah nilai C-nya. Di sini adalah nilai K-nya, di sini adalah nilai C-nya. Untuk nilai C-nya, di sini saya kosongkan dahulu, jadi saya akan fokus dengan nilai K-nya. Oke, pertama-tama oke, kita tentukan dulu deh. Atau gimana ya? Atau kita variasikan dengan nilai K. Di sini semuanya saya pilih nilainya 100. Oke, jadi kita aktifasi, kita punya nilai DVA yang memberikan feedback. Jadi nilai C-nya adalah 0. Jadi sistem ini kalau kita analogikan di sini, kalau kita geser ke sini adalah C-nya ini adalah 0. Jadi hanya massa, pegas utama, damper, kemudian dan KA. CA-nya ini kita
asumsikan dia 0. Oke. Kemudian saya beri nama yang lain. Saya kembali ke, saya save dulu ini dengan 100, saya save. Oke. Saya close. Atau tidak perlu di close, tidak apa-apa. Di sini sama, F-nya saya variasikan antara ini dengan dari 2 sampai 8, clear-nya saya matikan, jadi biar nanti kita bisa membandingkan hasil tadi yang tanpa DVA dan dengan DVA. Ini saya beri nama lain, semuanya 1, jadi tidak superimpose seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya kita bisa membandingkan. Oke. Saya running lagi. Save and execute. Oke, mungkin ini oke. Jadi ini mungkin membutuhkan waktu. Saya pause dahulu. Oke, so bisa dilihat di sini kita sudah mempunyai DSS sama DSS1. Jadi kita bisa membandingkan antara yang ini adalah tanpa DVA. Oke, kita bandingkan dengan free one DSS1. Oke. Sekarang bisa lihat, oke, so jadi bisa dilihat di sini bahwa yang biru ini adalah tanpa DVA dan yang hijau ini adalah dengan DVA. Oke. Jadi yang hijau ini adalah dengan DVA-nya mempunyai kekakuan K-nya adalah senilai K-nya adalah senilai 100. Jadi gimana kalau K-nya ini kalian variasikan? Bagaimana kalau seumpamanya tidak hanya kalian variasikan antara frekuensi dengan nilai K-nya, bagaimana? Sebetulnya sama, yaitu kita di sini kita assign seumpamanya dari set konteks di sini hanya F dan F-nya saja, tapi kita di sini kita masukkan juga seumpamanya K-nya adalah kita start dari 50 seumpamanya. Oke, kemudian kita assign di sini, kita ubah dari 100 menjadi oke. Kalian save sehingga kalian bisa memvariasikan antara F dengan K. Oke, bagaimana caranya? Di sini oke, so jadi tadi sudah F-nya sudah kita tambahi, ini saya perkecil biar iterasinya tidak 3 sampai 7, umpamanya saya tambah dengan for yang di sini kita dari K, umpamanya tadi dari katakanlah setiap 10 iterasinya ya, 90, 100 dan 110. Sorry, ini seharusnya 10. Kalau 10 oke, jadi 90, 100, 110. Jadi biar tidak banyak, kalian bisa coba sendiri dengan iterasi yang lebih rapat. Ininya sama, displacement-nya juga sama, DSS1-nya juga sama juga, frekuensi sama. Ada lagi yang kita harus tambah di sini karena kita mempunyai nilai stiffness. Saya tulis stiff. Sama dengan G. Oke, ada yang terlupa di sini. Tadi kita sudah punya F, di sini juga kita mempunyai K. Oke, menggunakan capital K. Oke. Jadi seperti ini karena kita mempunyai dua konteks yaitu F dan G. Oke, sudah, ininya juga sama, kita N. Jadi semuanya sudah mengisi pada bagian row, pada bagian baris. Kita sekarang isi juga pada bagian kolom. Kolom sama kolom
sama dengan row sudah seperti ini. Oke, ini akan saya running dan akan membutuhkan waktu. Jadi sementara saya pause dahulu. Oke, running sudah selesai. Bisa dilihat di sini kita mempunyai 3 parameter. Lihat DSS1 dia mempunyai size matriksnya 3x41, semuanya seragam. Jadi untuk memastikan kalian bisa plot 3 dimensi, di sini kita gunakan fitur serve, kemudian Steve, V1 sama DSS1. Jadi sebelum kalian plot ini, make sure dulu kalau size matriksnya sama semua. Oke, kalau kalian plot sehingga kalian dapatkan oke, ini grafiknya adalah superimpose dengan yang tadi pertama. Oke, jadi ini adalah plotnya. Jadi kalian bisa dilihat di sini, ini adalah variasi dari frekuensi. Di sini adalah variasi dari nilai stiffness dari mass absorbernya, stiffness dari absorbernya. Oke, kalian bisa bermain untuk memperbagus ini mungkin dengan seperti contohnya kalian rubah warnanya, kalian rubah color mapnya, bisa cari di help-nya, di dokumentasinya. Jadi nanti di situ banyak feature sehingga tampilannya nanti menjadi bagus. Semuanya seperti ini, kemudian kalian rotate semuanya. Rotate itu pakai rotation angle. Rotation angle 40 minus 60. Oh, sorry, harusnya GCA. Oke. Ini adalah materi. Jadi di sini kalian bisa memvariasikan parameter dari parameter apa saja. Di sini kalian bisa punya banyak parameter. Soalnya kalian memvariasikan antara frekuensi dengan stiffness dengan massa absorber. Jadi kalian bisa banyak yang divariasikan, banyak hal yang bisa kalian plot, kalian bisa tampilkan time response, frekuensi response, dan kemudian 3D plot. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita nanti mungkin akan masuk ke dalam sesuatu yang lebih advance. Tunggu saja untuk selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.